Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku Wenda Alifullah. Buat yang belum kenal, kenalin nama aku Wenda Alifullah dan saat ini kita akan belajar kembali tentang soal CPNS 2020 yang sudah diujikan. Jadi soal-soal yang aku sajikan di sini adalah soal yang memang sudah diujikan di hari pertama, kedua, dan ketiga tes, yang mana teman-teman aku banyak ikut dan mereka kasih kabar ke aku tentang soal-soal yang keluar. Nah, soal yang akan aku bahas kali ini masih seputar pembahasan TIU bagian 3 karena walaupun kata orang TIU itu bobotnya dikurangi, kesulitannya dikurangi gitu ya. Cuman tetap aja karena dari awal channel ini ngebahas TIU jadi rasanya aku harus bertanggung jawab dengan TIU-TIU itu. Nah, jadi oh ya sebelum itu teman-teman aku ingetin sama teman-teman semuanya ya. Kenapa? Karena ada yang nanya tuh kemarin kenapa sih Kak soalnya pilihannya kok cuma sampai D. Sekali lagi teman-teman, kita di dalam ruangan itu nggak boleh bawa kertas untuk dibawa keluar gitu ya, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa catatan apapun gitu, jadi nggak sempet nyatet. Jadi soal ini diingat model atau bentuknya saja, tetapi tidak detail sampai ke optionnya juga harus sama gitu. Jadi harap dimaklum ya, aku rasa D itu cukup lah untuk belajar. Jadi aku nggak sampai inget sampai E gitu, mereka juga nggak inget sampai E, nggak inget begitu detail, cuman prinsipnya akan seperti yang aku bawakan di soal ini. Oke, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita tentang TIU ini. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari pembahasan konsep. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah konversi satuan berat, karena di video sebelumnya udah bahas konversi satuan jumlah. Nah, konversi satuan itu banyak banget keluar ya teman-teman di ujian SKD tahun ini. Jadi teman-teman harus tahu dan aku akan coba untuk ingetin teman-teman semua. Nah, teman-teman, satuan berat itu yang kilogram-kilogram itu loh. Satuan berat itu kita harus bikin tangga sih, karena satuan berat sama satuan jarak tuh sebenarnya sama tuh, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari KG, HG, DAG, G, DG, CG, 7, MG. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini bentuknya sama dengan satuan panjang ya. Kilometer, hektometer, dekameter, gram, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini sama persis. Ini harus dihafal teman-teman, mau nggak mau ya. Konversi satuan berat selain yang ini juga ada, misalnya kuintal. Kenapa nih? Cek, oke. Agak error ya. Kuintal ini 100 kilogram. Ya, jadi 1 kintal itu sama dengan 100 kilogram. Kemudian ada 1 ton. 1 ton itu 1000 kilogram. Kalau 1000 kilo berarti 10 kintal. Itu dia ya. Nah, satuan-satuan ini tolong teman-teman ingat karena kita akan coba pakai untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah dihadapi oleh rekan-rekanku. 2 hektar ladang menghasilkan 4 ton hasil panen. Berapa hasil panen dari 0,4 hektar ladang sawit? Baik, jadi ini perbandingan senilai ya. 2 hektar itu menghasilkan 4 ton atau 4000 kilogram. Oke, sampai sini dapat ya. Kalau 0,4 hektar berapa kintal nih ya? Semua pilihannya di sini dalam kintal. Berapa kintal? Pertama teman-teman, kita ini berarti perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai karena 2 hektar 4 ton. Makin lebar 4 hektar tentu makin banyak hasilnya. Dan makin sedikit, ini kan makin dikit nih, 0,4 hektar kan makin dikit. Makin dikit tentu hasilnya juga akan semakin sedikit. Jadi kita coba hitung mana yang hasilnya semakin sedikit. Cara ngitungnya adalah gini. 0,4 hektar yang diketahui 2 hektar dikali 4000 kilo ya. Ini ingat ya, pecahan itu kalau kamu lihat di video berikutnya, pecahan itu boleh diubah ke bentuk lain ya. Ini aku ubah teman-teman di sini ya. 0,4 aku kali 10 jadi 4. Yang bawah kalau atas kali 10, bawah juga harus kali 10. Berarti jadi 20.
Ini boleh disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4? Boleh. Ini jadi 1, ini jadi 5. Jadi ini bentuk ini sekarang berubah menjadi 1/5 dari 4.000 kilo. Nah, lihat. 1 kali 4.000 itu 4.000, 4.000 dibagi 5. Ingat aja, gampangnya 40 dibagi 5 itu 8, sisa 02. 800 kg. Nah, 800 kg itu berapa kintal? 8 kintal, karena 1 kintal tadi 100 kilo, berarti kalau 800 kilo 8 kintal. Gampang ya teman-teman kalau kita ingat konsepnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Harga 2,3 kintal beras adalah 690.000. Berapakah harga 3 kg beras? Nah, ini 2,3 kintal. Ini berapa kilo teman-teman? 230, karena 2 kintalnya itu 200, 0,3-nya itu 30, jadi 230 kilo. Harganya 690.000. Dari sini aja kita udah bisa lihat nih. 230 ke 690 itu dikali 3.000 kan? Jadi 1 kilonya itu 3.000 rupiah. Berapa harga 3 kg beras? Yang ditanya 3 kilogramnya berapa? Kalau kita pakai konsep ini dapat jelas 9.000. Kalau konsep perbandingan kayak yang di soal pertama gimana, Kak? Ditanya dia, ini rumusnya ya. Ditanya per diketahui kali lawan. Kebetulan yang ditanya adalah 3, diketahui adalah 230, kemudian lawannya adalah 690.000. Ini boleh dibagikan, ini boleh dicoret ya. Ini kan sama-sama dibagi 230, ini dapatnya 1, ini dibagi 230 dapatnya 3.000. Sehingga bentuknya sekarang 3/1 kali 3.000. 3/1 itu 3 bagi 1, 3 kali 3.000. Sehingga jawabannya 9.000. Gampang ya teman-teman. Nih jawabannya yang C. Baik, berikutnya. Oke, kita akan masuk ke penalaran atau logika. Nah teman-teman, soal ini sering banget keluar tentang penalaran atau logika. Bisa 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya beragam ya teman-teman jumlahnya. Cuman maksimal rata-rata teman aku dapatnya 6. Konsepnya ini udah pernah aku jelasin di video-video aku sebelumnya. Boleh kalian stalk, cari video tentang penalaran atau logika ini. Nah, di video yang kali ini aku bakal cuma mengingatkan konsepnya saja. Jadi, you have to remember. Kamu harus ingat bahwa di penalaran atau logika ini adalah jauhi pikiran sendiri. Jadi kita nggak boleh memasukkan pikiran kita sendiri ke dalam premis. Jadi kita hanya boleh mengkotakkan dunia kita berdasarkan premis saja. Ya, ini ingat-ingat ya. Karena ini akan kita pakai. Coba kita lanjutkan ke soal. Semua mahasiswa memiliki kartu mahasiswa. Ingat ya, semua mahasiswa memiliki kartu nih. Semua, berarti nggak ada yang nggak punya. Rina tidak memiliki kartu mahasiswa. Berarti Rina adalah mahasiswa. Ya enggak dong. Karena apa? Ya kalau Rina mahasiswa, Rina punya kartu. Ini Rinanya nggak punya kartu. Rina adalah mahasiswa yang tidak memiliki kartu. Ingat, konsep utamanya adalah semua mahasiswa memiliki kartu mahasiswa. Kalau di sini kita akan dibuat rancu nih. Rina adalah mahasiswa yang tidak memiliki kartu. Kalau kita pakai pemikiran kita sendiri dari luar, bisa jadi ya Rina kartunya hilang. Bisa jadi ya Rina mahasiswa tapi kartunya ketelan. Kan biasanya kartunya ATM tuh dipakai ketelan bank jadi hilang, jadi nggak punya kartu. Nah, itu adalah logika dari luar. Ingat tadi prinsip yang aku katakan bahwa kita harus hidup dari premis. Dari pernyataan-pernyataan itu kita kotakin, nggak boleh ada pemikiran dari luar yang mempengaruhi ini. Jadi kalau sekali dibilang semua mahasiswa punya kartu, bodoh amat mau kartunya hilang, itu nggak ada masalah. Yang penting semua mahasiswa tuh punya kartu. Jadi yang B itu nggak. Rina adalah mahasiswa yang tidak memiliki kartu, ini juga salah. Karena nggak ada mahasiswa yang nggak punya kartu, semua mahasiswa punya. Rina mungkin bukan mahasiswa. Yang D, Rina bukan mahasiswa. Mana yang kita pilih? Yang D dong. Loh, kok nggak boleh pakai mungkin, Kak? Karena mungkin itu masih memberikan kita kesempatan untuk menyatakan Rina itu mahasiswa. Jadi yang paling pas tuh Rina bukan mahasiswa. Kenapa? Karena tadi, ingat ya, premisnya menyatakan seperti itu. Kita nggak boleh membawa pikiran dari luar. Mungkin aja KTM-nya hilang. Mungkin aja Rina mahasiswa, tapi kartu mahasiswanya ketelan. Atau kartu mahasiswanya dicuri orang. Nah, itu nggak boleh. Pemikiran-pemikiran dari luar seperti itu nggak boleh dibawa. Jawabannya yang D, Rina bukan mahasiswa. Kita lanjut.
Tidak semua produk Sukajaya cantik. Seluruh aksesoris milik Ani cantik. Maka mana yang benar? Baik, nggak semua produk ya, tidak semua produk Sukajaya. Jadi ini ada Sukajaya, ini ada produknya, nggak semuanya cantik. Berarti ada yang cantik, ada yang jelek, ya kan? Seluruh aksesoris milik Ani cantik. Nah, kalau si Ani, dia punya aksesoris semuanya cantik. Oke, kita lihat. Ani tidak membeli aksesoris di Sukajaya. Nah, benar nggak Ani nggak beli aksesoris di Sukajaya? Bisa jadi Ani beli kan, karena kan ada produk cantik di sini dan di Sukajaya juga ada produk cantik. Ani membeli semua produk di Sukajaya. Kalau Ani membeli semua produk di Sukajaya berarti dapat juga yang nggak cantik kan? C. Ani membeli produk Sukajaya yang cantik. Ani membeli produk Sukajaya yang cantik. Oke, ini kita simpan. D. Seluruh produk Sukajaya yang cantik terbeli sepertinya tadi, terbeli oleh Ani. Nah, ini yang salah. Ya. Ani membeli produk Sukajaya yang cantik. Ini yang paling betul ya. Jadi Ani, produk Sukajaya yang cantik ini yang dibeli Ani, yang nggak cantik nggak dibeli. Kenapa? Karena barang Ani cantik semua. Jadi yang mungkin adalah Ani membeli produk Sukajaya yang cantik gitu. Oke, berikutnya kita nantikan di bagian 4. Aku akan coba bahas lagi lebih banyak lagi. Teman-teman yang mau komen boleh di bawah, dan teman-teman yang mau belajar juga bisa komen di bawah. Insya Allah aku balesin. Dan kalau kalian sudah ujian, boleh banget ya kasih tahu aku soal-soalnya apa. Karena kalau kita mempermudah orang lain, ya ini prinsip yang aku dan teman-teman aku bawa, makanya kita mau berbagi adalah kalau kita mempermudah orang lain, maka Allah permudah kita. Remember that, jangan lupa untuk terus permudah orang lain ya. Sampai ketemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.